5 dosa besar Soeharto kepada Soekarno. Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno pada Presiden Soeharto diiringi kematian ratusan ribu orang. Sejumlah kalangan menyebut peralihan kekuasaan itu sebagai kudeta merangkak. Setahap demi setahap, Soeharto mulai menggembosi kekuasaan Soekarno. Berangkat dari surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto mulai bergerak cepat. Keesokan harinya dia membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan didukung MPRS. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Lalu Soeharto mulai menangkap anggota kabinet Dwi Kora yang diduga terlibat PKI. 16 menteri ditangkap, walau tak jelas apa peran mereka dalam gerakan 30 September. Saat itu Soeharto bergerak didukung mahasiswa dan rakyat yang anti PKI. Puncaknya 7 Maret 1967. MPRS bersidang untuk mencabut mandat Presiden Soekarno, kemudian melantik Soeharto sebagai pejabat presiden. Proses pengambilan kekuasaan antar rezim biasa terjadi. Tapi yang menyakitkan, Soeharto kemudian memperlakukan Soekarno sebagai pesakitan. Rasanya tak adil, seorang proklamator berjasa besar diperlakukan demikian. Berikut dosa-dosa Soeharto pada Soekarno. Menjadikan Soekarno tahanan rumah. Soeharto menahan Soekarno di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rumah ini dulunya adalah kediaman salah satu istri Soekarno, Ratna Sari Dewi. Ditahan itu, Soeharto melarang Soekarno menemui tamu. Dia diasingkan dari dunia luar. Belakangan pemerintah Orde Baru juga melarang Soekarno membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Akibatnya pengasingan ini, Soekarno mulai pikun. Sejumlah saksi menyebutkan Soekarno kerap berbicara sendiri. Dia kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Tolak lokasi makam Soekarno. Soekarno pernah berpesan ingin dimakamkan di kawasan Batu Tulis Bogor, di tengah hamparan sawah, pegunungan, dan gemericik air sungai. Tapi Soeharto merasa terlalu berbahaya jika makam Soekarno terlalu dekat dengan Jakarta. Dia memindahkan lokasi penguburan ke Blitar, Jawa Timur. Alasan Soeharto, Soekarno sangat dekat dengan ibunya dulu di Blitar. Protes sejumlah keluarga Soekarno tak didengar Soeharto. Rupanya Orde Baru masih khawatir dengan karisma pemimpin besar revolusi ini. Biarkan penyakit Soekarno. Selama menjadi tahanan politik, kondisi Soekarno semakin memburuk. Dia menderita penyakit ginjal dan rematik. Pemerintah Orde Baru tak pernah memperlakukan Soekarno sebagai mantan pemimpin besar. Mereka memperlakukan Soekarno seperti penjahat politik yang berseberangan dengan penguasa. Tahun 1969, saat Soekarno menghadiri pernikahan Rahmawati, itulah kala pertama dia bisa keluar dari tahanan rumah. Dengan pengawalan ketat, Soekarno hadir. Saat itu, hampir semua hadirin menangis melihat Soekarno yang tampak lemah. Wajahnya bengkak-bengkak dan kondisi fisiknya sangat menurun. Habisi para Soekarnois. Orde Baru memandang Soekarnois atau pengagum ajaran Bung Karno sama berbahayanya dengan Partai Komunis Indonesia. Maka saat pembunuhan itu, sering kali para algojo tak ambil pusing apakah target mereka Soekarnois atau komunis. Jika mau melawan, sebenarnya masa pendukung Soekarno masih banyak. Begitu pula tentara royalis Soekarno. Setidaknya ada Angkatan Udara, KKO, sekarang Marinir, Divisi Siliwangi dan Brawijaya yang royal padanya. Tapi Soekarno memilih mengalah, walaupun diperlakukan seperti tawanan. Dia tak ingin ada banjir darah lagi di Indonesia.
Jauhkan Soekarno dari orang-orang dekatnya. Soeharto melarang semua orang menjenguk Soekarno, termasuk keluarga dekatnya. Ada pengawal kesayangan Soekarno yang juga akhirnya dipenjara oleh Soeharto. AKBP manggil Martowidjojo, mungkin adalah perwira polisi yang paling disayang Soekarno. Perwira polisi ini adalah Komandan Detasemen Kawal Pribadi DKP Bung Karno. Manggil mendampingi Soekarno mulai dari detik proklamasi hijrah ke Yogyakarta hingga melindungi Soekarno dari ancaman granat dan pertembakan. Tahun 1967, Manggil tak membiarkan konvoi Soekarno dihadang tentara RPKAD. Dia adu gertak dengan perwira RPKAD, sementara anak buahnya kokang senjata melindungi Soekarno. Setelah peristiwa itu, Soekarno kemudian membubarkan DKP. Manggil pun terpaksa meninggalkan Soekarno.